Informasi penting untuk para keluarga penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah, baik yang sudah dapat undangan dari PT POS, yang sudah mencairkan, maupun yang belum dapat undangan dari PT POS Indonesia. Nah, bagaimana nasib bagi para KPM yang belum dapat undangan dari PT POS Indonesia? Dan kemudian, banyak KPM yang melaporkan kepada saya di dampingan saya, wilayah saya, ini bantuannya berkurang. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya ya? Nah, kemudian siap-siaplah untuk para KPM, PKH, baik yang sudah dapat undangan, yang sudah mencairkan, maupun yang belum dapat undangan, siap-siap rumah Anda akan didatangi lagi oleh petugas. Nah, apa yang akan dilakukan untuk kegiatannya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting untuk para KPM PKH, KPM Sembako, atau KPM BPNT ya, baik yang sudah dapat undangan dari PT POS Indonesia maupun yang belum dapat undangan, baik yang sudah mencairkan maupun yang belum. Nah, kira-kira gimana nih nasib para KPM yang belum dapat undangan? Apakah masih ada harapan untuk nanti dapat undangan dan bisa mencairkan bantuannya? Nah, kemudian jumlah nominal bantuan yang didapatkan oleh para KPM, ini ada beberapa KPM dampingan saya ini, jumlah yang diterima ini tidak sesuai dengan komponen. Berbeda dengan di tahap 3 kemarin, khusus untuk PKH di tahap 4 ini. Nah, kira-kira kenapa ya penyebabnya? Nah, apakah semuanya sama untuk kejadiannya? Apakah berkurang PKH tahap 4 dengan di tahap 3 kemarin? Nah, kemudian bersiap-siaplah untuk para KPM yang sudah mencairkan bantuan. Nah, nanti akan didatangi petugas lagi rumahnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk kegiatannya? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, ada informasi yang perlu disimak oleh para keluarga penerima manfaat, penerima bantuan PKH tahap 4, kemudian penerima bantuan BPNT, atau sekarang itu kayaknya kurang tepat kalau dibilang BPNT, karena kalau kepanjangan BPNT kan bantuan pangan non-tunai. Nah, kalau di akhir tahun ini dapatnya secara tunai. Jadi kita sebut saja bantuan sembako. Plus juga yang dapat BLT BBM tahap 2. Karena ini memang bantuan plus ya, baik bagi KPM PKH, non BPNT maupun KPM PKH yang juga dapat BPNT dan juga KPM BPNT murni yang tidak dapat PKH. Nah, BLT BBM ini melekat ya ke semua KPM tersebut. Dan dapatnya itu sama semuanya. BLT BBM tahap 2 itu untuk alokasi bulan November dan Desember, masing-masing tiap bulan 150. Jadi total yang didapatkan untuk BLT BBM tahap 2 ini adalah Rp300.000. Sesuai dengan surat undangan yang diterima, nah itu yang akan didapatkan oleh para KPM. Ada 3 bantuan sosial, ada yang cuma dapat 2, ada yang dapat ketiga-tiganya. Nah Sobat YouTube, jadi info ini silakan disimak bagi para KPM yang mendapatkan bansos, baik yang sudah dapat undangan dari PT POS yang akan mencairkan atau yang sudah mencairkan, dan juga KPM yang belum mendapatkan undangan dari PT POS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait mengenai KPM yang belum mendapatkan surat undangan dari PT POS. Nah, artinya nama Anda ini belum ada di data bayar untuk pencairan yang sudah ditentukan di daerah Anda. Mungkin di wilayah desa Anda, ini sebagian tetangga Anda,
yang biasanya dapat itu sudah dapat undangan, tapi ternyata undangan Anda belum sampai ke tangan Anda. Nah, kira-kira ini masih ada harapan untuk dapat surat undangan atau tidak ya? Nah, ini yang perlu dijadikan perhatian. Jadi, surat undangan dari PT Pos tersebut, ini yang dicetak ini adalah sesuai dengan data bayar yang ada di PT Pos untuk yang awal atau yang termin pertama. Nah, artinya kemungkinan nanti mungkin bisa saja ada termin berikutnya. Jika ada KPM yang mungkin di DTKS ini ternyata masih tercatat, masih aktif sebagai penerima bantuan, baik PKH maupun BPNT, ternyata di data bayar PT Pos itu nggak ada. Jadi surat undangannya ya pasti nggak ada, belum dicetak. Jadi ada dua kemungkinan KPM yang tidak dapat surat undangan. Karena memang tidak ada di DTKS dan belum ada di data bayar termin pertama. Kemudian yang kedua adalah memang KPM tersebut sudah tidak dapat lagi. Berarti ya di DTKS itu bukan sebagai penerima bantuan lagi. Nah, itu kemarin saya cek ada beberapa KPM ternyata di DTKS itu masih terdaftar sebagai penerima. Karena di situ periode PKH triwulan 4 Oktober Desember 2022 dan statusnya SK atau calon penerima bansos. Nah, ini artinya ya masih ada harapan untuk ditunggu undangan dari PT Pos di termin berikutnya. Nah, itu ya Sobat YouTube semua terkait mengenai surat undangan yang belum sampai ke tangan. Jadi ditunggu sampai akhir bulan Desember aja ya. Tapi kalau namanya sudah tidak ada di DTKS maupun namanya sudah ada di DTKS ternyata sudah tidak sebagai tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, ya ini berarti sudah tidak jangan mengharap lagi surat undangan dari PT Pos karena yang pasti tidak cair. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian terkait mengenai jumlah bantuan yang didapatkan oleh para KPM, nah ini perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah dapat undangan itu pasti di kolom bawah itu ada 3 bantuan, 3 jenis bantuan, bahkan ada yang hanya dapat 2 bantuan. Nah, kalau 2 bantuan ini biasanya hanya untuk KPM PKH murni yang tidak dapat BPNT maupun KPM BPNT murni yang tidak dapat PKH. Nah, kalau KPM PKH plus dapat BPNT berarti 3 bantuan. Nah, di situ sudah tertera PKH-nya dapat berapa, kemudian sembakonya dapat berapa, plus BLT BBM-nya dapat berapa. Kalau BLT BBM semuanya sama Rp300.000. Kalau sembako juga sama semua Rp600.000. Nah, ini yang berbeda adalah PKH-nya. Nah, ini yang kita bahas adalah terkait mengenai jumlah bantuan atau nominal bantuan PKH di tahap 4 yang sesuai dalam surat undangan dari PT Pos dengan yang diterima di tahap 3 kemarin. Nah, ada beberapa penyebab dan kemungkinan yang terjadi kenapa kok mungkin ada yang berkurang bantuannya. Yang pertama adalah mungkin yang punya anak sekolah yang kemarin baru lulus, nah itu mungkin yang menyebabkan bantuan PKH tahap 4 itu berkurang berbeda dengan di tahap 3 kemarin. Mungkin tahap 3 itu masih kelas 3 SMA dan sekarang sudah lulus. Nah, ini ada yang menarik juga laporan dari KPM kepada saya di wilayah saya ini, bahwasanya di tahap 3 kemarin itu komponennya itu ada 2 anak SMA plus 1 anak usia dini atau balita. Artinya dapatnya kan Rp1.750.000. Nah, di tahap 4 ini di dalam surat undangan dari PT Pos ini dapatnya PKH, hanya PKH-nya saja ya. PKH tahap 4 itu dapatnya 1 juta. Artinya yang masuk itu anak SMA 2 orang. Jadi 500 plus 500. Jadi hanya 1 juta yang didapatkan. Sedangkan yang 750 ini kan untuk anak balita. Artinya anak balitanya ini kan belum masuk bantuannya. Nah, ini memang kami belum mendapatkan informasi secara resmi terkait mengenai apakah ada kebijakan yang berubah dari pusat. Nah, ini belum ada suratnya ya. Karena yang tidak masuk ini adalah anak balitanya ya ini. Anak balita mungkin ada kebijakan yang berubah tapi belum turun seperti itu. Ada beberapa kemungkinan ya. Karena memang di tahap 3 kemarin yang pasti kalau
kemungkinannya kalau untuk di tahap 3 kemarin sudah padan Dukcapil NIK-nya, itu kan sudah cair di tahap 3. Tapi di tahap 4 ini masih belum ada ya untuk balitanya. Karena memang di tahap 3 kemarin juga penyalurannya lewat kartu KKS, dan sekarang itu berbeda lewat PT Pos Indonesia secara tunai. Nah, ini ya yang penting harus bersyukur ya, harus lebih banyak bersyukur karena masih banyak yang belum dapat bantuan seperti Anda. Walaupun berkurang ya harus tetap disyukuri. Karena memang di dalam penyalurannya itu datanya itu ya yang jadi rujukan, yang jadikan dasar itu adalah data di DTKS yang harus padan dengan Dukcapil. Nah, ini mungkin ada masalah datanya dengan kependudukan Dukcapil seperti itu. Kalau untuk anak usia dini ataupun lansia mungkin ada masalahnya di DTKS datanya dengan Dukcapil, atau mungkin belum terupdate di DTKS. Nah, ini kemudian kalau anak sekolah ini yang tidak masuk bantuannya, ini biasanya belum padan atau NIK tidak aktif, atau datanya belum padan, tidak sama dengan di data Dapodik untuk di data kependudukannya. Nah, dengan di DTKS. Nah, ini banyak ya penyebabnya seperti itu. Nah, ini apapun masalahnya, berapapun jumlah uang bantuan yang diterima, harus banyak-banyak disyukuri ya, seperti itu. Dan siap-siap untuk KPM yang sudah mendapatkan bantuan, yang sudah mencairkan. Nah, ini nanti akan difoto lagi rumahnya satu persatu untuk geotagging. Nah, ini untuk jadikan laporan ya bagi yang sudah menerima bantuan sosial dari PT Pos tersebut. Apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap bantuannya di tahun depan? Nah, itu tunggu saja nanti ya di tahun depan. Apakah ada kebijakan yang berubah, karena biasanya sering ada ya. Nah, tunggu saja info lebih lanjutnya, dan sekian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.